Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari tim RDR, Rapid Digital Revolution. Saya Dava dan bersama rekan saya Rijik dan Raya. Hari ini kami akan memperkenalkan OptiCore AI, sebuah sistem operasi terpadu untuk revolusi efisiensi bisnis UMKM di era digital. Next. Sekarang kami akan masuk ke latar belakang masalah dan peluang yang menjadi landasan dari OptiCore AI. Bayangkan Anda punya bisnis yang untung di atas kertas tapi tiba-tiba tidak bisa membayar gaji karyawan. Mengapa? Karena krisis arus kas. Di Indonesia ada puluhan juta UMKM banyak yang sudah digital. Aplikasinya terpisah-pisah. Staf keuangan harus membuang ratusan jam setiap bulan hanya untuk mencocokkan transfer bank dan tagihan secara manual. Payment gap ini yang membunuh bisnis secara perlahan. Seakan itu belum cukup, ada ancaman baru di depan mata. Menjelang di 2025, DKI Jakarta memberlakukan aturan yang sangat ketat. Perusahaan yang tidak bisa membuatkan audit pemilahan sampahnya akan terkena denda yang sangat besar. Perusahaan kini terjepit antara piutang macet dan ancaman penalti ke lingkungan. Kita masuk ke ukuran pasar dan target pasarnya. Seperti yang kita tahu, yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ini bukan masalah kecil. Target pasar awal kami atau Serviceable Obtainable Market atau SOM kami adalah 5.000 lebih perusahaan menengah di wilayah urban Jabodetabek. SAM kami adalah 25,5 juta UMKM dan TAM kami adalah 64,2 juta UMKM. Segmentasinya berdasarkan demografi, geografi, psikografi, dan juga perilaku. Temuan utamanya yaitu 99 inefisiensi manual terjadi pada penanganan pengecualian saat pembayaran. Menjelang 1 Januari, Pemprov DKI Jakarta melakukan regulasi intensif tarif RP Rp0 bagi entitas yang memiliki bukti audit. Fitur Smart Dunning multi saluran secara konsisten mampu mencapai tingkat pemulihan tagihan hingga lebih dari 85%. Target kami yaitu adalah entitas bisnis skala menengah dan UMKM dengan 10 hingga 200 karyawan di wilayah urban yang mengalami kritis payment gap dan membutuhkan otomatisasi dari kepatuhan regulasi. Boleh next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Dava. Jadi untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini, kami membangun OptiCore AI, yaitu satu dashboard pintar untuk menggantikan belasan aplikasi yang merepotkan. Fitur pertama kami membereskan masalah kas. Kalau dulu staf butuh 3-5 hari untuk mengecek siapa yang sudah transfer, AI kami bisa membaca bukti transfer dan mencocokkannya dengan tagihan secara otomatis dalam waktu kurang dari 3 detik. Kalau ada yang telat bayar, sistem kami akan mengirim pengingat ke WhatsApp klien ataupun email secara otomatis sampai tagihan itu lunas. Fitur kedua, bagaimana dengan denda sampah tadi? Ini bagian dari fitur kami. Jadi kami menggunakan teknologi computer vision. Jadi kamera ini akan dipasang di fasilitas pabrik dan secara otomatis mendeteksi, memilah, dan mencatat komposisi limbah 100% pada sabuk konveyor. Data ini langsung terenkripsi sebagai laporan sah ke Dinas Lingkungan Hidup. Hasilnya, perusahaan terbebas dari denda alias retribusi Rp0. Tidak perlu lagi input data manual yang pusing. Selanjutnya di sini fitur ketiga, kami juga memudahkan manajer dalam mengelola freelancer atau pekerja lepas. Jadi OptiCore secara cerdas mencarikan talenta yang pas, membuatkan kontrak digital otomatis, dan langsung mensinkronisasikan kompensasi dengan arus kas perusahaan. Bisa dilihat untuk tampilan produk di sini. Semua fitur kompleks ini kami kemas dalam dashboard UI UX yang sangat simpel dan mudah dipakai oleh staf perusahaan manapun. Dan juga sudah tersedia untuk link yang untuk bisa digunakan di website. Oke, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih Raya. Ini merupakan ide yang bagus ya. Tapi di sini bagaimana sih agar bisa menjadi bisnis yang menguntungkan? Nah, jadi mari kita melihat kompetitornya. Jadi di sini untuk pemain global seperti SIP memiliki fitur yang komprehensif. Tetapi untuk harganya tersendiri masih terlalu mahal untuk sebuah UMKM. Sedangkan di sisi lain aplikasi lokal seperti Mekari memiliki harga yang terjangkau.
tapi masih belum memiliki modul ESG ataupun computer vision. Jadi di sini kami menempatkan Opticore tepat di titik tengah kanan atas dengan harga yang terjangkau untuk UMKM dan juga fitur yang all for one dan sangat komprehensif. Selanjutnya, di sini model bisnis kami sederhana, yaitu berupa software as service atau SaaS. Jadi perusahaan yang berlangganan dan kami akan mengenakannya transaction fee yang itu berdasarkan pada paket modul yang digunakan. Selanjutnya, di sini karena kami merupakan software, jadi kami menggunakan sistem modular yang mudah di scale ke kota lain tanpa akan menambahkan banyaknya biaya produksi. Di sini dilihat pada tahun kedua saat kami mencapai 600 perusahaan pengguna, di sini kami akan menargetkan titik impasse atau break even point di kuadril 4 dan juga di tahun ketiga dengan target lebih dari 2.000 pelanggan, margin keuntungan kami akan meroket secara signifikan seperti grafik pada gambar. Selanjutnya, di sini tentu kami siap dengan resikonya. Apakah pasar siap diadopsi oleh AI? Jadi jawabannya iya. Di sini mitigasi kami adalah menjamin enskripsi enskripsi tingkat perbankan dan juga sistem persetujuan yaitu human in loop tetap ada di tangan manusia, bukan hanya di mesin. Slide selanjutnya. Dan di sini kenapa sih kami mengeksekusikan ini? Jadi tim kami bukan sekedar konseptor. Ya, di sini Dapa, Raya, dan saya memiliki rekam jejak di berbagai kompetisi hackathon nasional maupun pengembangan software. Jadi di sini kami mengerti teknologinya dan kami paham akan mencari masalah bisnisnya tersebut. Kesimpulannya, mengapa sih ide ini akan bertahan lama? Mungkin karena seiring dengan berjalannya waktu, regulasi pemerintah akan semakin ketat dan UMKM tersendiri akan semakin butuhnya efisiensi. Jadi Opticore tersendiri hadir bukan hanya untuk mencatat keuangan, tetapi juga menyelamatkan bisnis dan melindungi lingkungan. Opticore, smarter insight, strong operation, less impact. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.